Salam sehat semuanya, bertemu lagi di video channel My Club ID. Di konten kali ini kami akan membahas sebuah heatsink yang super premium, ya bisa dikatakan super premium sih, dari Cooler Master yang bernama Master Air MA624 Stealth. Jadi bagi kalian yang mengharapkan ini heatsink punya RGB, ya ini video bisa di skip aja kalau nggak menarik, karena HSF yang kita ulas kali ini sama sekali tidak memiliki fitur RGB. Di depan saya saat ini ada kemasannya, dan isi dari kemasan yang ini sudah saya buka dan saya taruh di depan agar gampang nanti ketika dibuka. Nah, pertama kita akan mulai bahas apa saja yang didapatkan dalam paket penjualan Master Air MA624 Stealth ini. Ya tentunya ada kabel untuk power kipasnya di sini, mounting lengkap dengan obeng yang disertakan di paket penjualan, lalu baut, mur, dan juga ada thermal pasta. Thermal pasta yang disertakan di sini rata-rata sama dengan beberapa heatsink premium lainnya dari Cooler Master, yaitu thermal pasta dari Master Gel Pro yang memiliki thermal konduktivitas 8 watt per meter Kelvin. Lalu tentunya ada mounting. Ini mounting yang sepertinya digunakan pada hampir semua heatsink besutan dari Cooler Master. Jadi agak sedikit bosan ya melihat gaya mounting dari Cooler Master di heatsinknya ini yang belum ada perbaikan ataupun inovasi yang lebih baik daripada ini. Lalu ini dulu ya. Di sini ada kipas, satu buah kipas berukuran 140 mm dan 120 mm. Jadi uniknya di Master Air MA624 Stealth ini, si Cooler Master menyediakan pilihan 140 mm fan seperti ini sebagai standarnya. Sebenarnya dia dari Cycle Flow ya, Cycle Flow 140. Dia memiliki RPM atau rotationnya di 650 sampai 1400 rotation per menit. Kemudian dia memiliki tegangan 12 volt dan daya sebesar 0,24 ampere. Dan ada juga kipas Cycle Flow 120 mm. Ini sebenarnya ditujukan agar terjadi kompatibilitas dengan tinggi RAM yang dipakai. Jadi ini kalau memang nanti mungkin ada teman-teman yang menggunakan atau pengguna yang menggunakan memori dengan heatsink yang cukup tinggi, dia akan terbentur kalau menggunakan yang 140 mm. Oleh karena itu, Cooler Master memberikan opsi di bagian heatsink yang menghadap ke bagian memori itu diberikan 120 mm fan. Jadi dia agak sedikit tinggi sehingga heatsink memorinya tidak menjadi bermasalah atau menjadi penghalang. Oke, selanjutnya ada satu kemasan lagi. Isinya ya tentunya adalah si heatsink super gaban. Ini ya saya katakan super gaban karena memang dia cukup masif. Kalau bisa dikatakan chrome black ya, ini chrome black ya, ini black anodized katanya. Lalu di bagian atas ini ada aluminium, top cover aluminium yang membuat penampilannya itu lebih premium ya, kelihatan memang premium dan heatsink mahal. Lalu 140 mm fan lagi ada di antara kedua sisi heatsinknya. Jadi ini bisa kita pasang seperti ini. Jadi dia bisa bekerja push pull seperti ini. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, kalau memang ruang di casing memungkinkan, ini bisa lagi dipasang di bagian sini. Ya. Jadi ada alternatif yang diberikan oleh Cooler Master di produk mereka yang satu ini lebih fleksibel. Oke, mari kita bahas dengan mengenai desain dari heatsinknya ini.
Ini kalau kita lihat fins-nya memang cukup rapat, sangat rapi sekali. Lalu di bagian cold plate-nya, bagian ini tidak direct touch. Memang sengaja, ini sebenarnya tembaga hanya sudah di nickel plated. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan super premium thermal paste yang berbahan liquid metal ataupun grafit, ini nggak jadi masalah. Yang bermasalah biasanya dengan kedua bahan tersebut adalah base yang berbasis aluminium. Oke, lalu ada total 6 buah heat pipe. Heat pipe-nya cukup tebal di sini. Heat pipe cukup tebal yang sudah di anodized lagi, udah di anodized dengan warna hitam pekat, senada dengan warna dari fins-nya. Jadi kalau dilihat dari sisi build quality, Master Air 624 Stealth ini ya bisa dikatakan cukup dapat memberikan kesan premium di PC yang kita pakai. Nanti kita akan ngomong soal kinerja di video yang berbeda ya, karena kita sekarang ini videonya hanya berisi tentang ulasan awal tentang heatsink andalan dari si Cooler Master. Lalu untuk kompatibilitas, untuk heatsink ini itu mendukung hampir semua platform atau soket, baik itu Intel atau AMD. Kecuali tentunya Intel di kelas server, itu sama sekali nggak bisa didukung. Lalu untuk Threadripper juga tidak didukung oleh si heatsink ini. Jadi dua itu saja yang nggak bisa. Selainnya untuk desktop mulai dari LGA 2066, AM4, AM3, bahkan AM2 di sini juga bisa, FM2, FM1 juga bisa. Dan LGA 115 X series itu semua bisa didukung oleh si heatsink ini. Mengenai kompatibilitas dengan casing, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah tinggi dari heatsink ini yang cukup extraordinary. Jadi tolong diperhatikan kompatibilitas dengan casing. Coba dilihat spesifikasi casing yang mau dipakai itu apakah bisa memuat tinggi daripada heatsink ini. Lalu juga sekali lagi seperti saya katakan tadi, tinggi dari head spreader memory, meskipun itu bisa diatasi dengan menggunakan kipas yang jauh lebih kecil, 120 mm. Jadi ada dikasih 2 cm toleransi lagi ketika kita bermasalah dengan heatsink memory yang dipakai terlalu tinggi. Lalu juga beban, ini cukup berat, beban yang diterima apalagi kalau pas di mounting. Kan biasanya kalau kita pakai casing power itu kan pasti dia seperti ini posisinya di dalam casing. Jadi berat ke bawahnya juga harus diperhatikan. Pastikan juga mounting itu saat dipasang benar-benar sudah rapi, sudah benar-benar nyantol agar ini tidak nanti jatuh ke bawah di dalam casingnya. Ya seperti saya katakan tadi, bagi kalian penggemar RGB, ya ini bukan untuk kalian. Ini bagi yang ingin mendapatkan sebuah PC yang ya kalem, tidak banyak lampu diskonya, ataupun tidak ada lampu diskonya, tapi memiliki kesan yang super premium. Oke, ini bahasan pertama kita tentang Master Air MA624 Stealth dari Cooler Master, dan kami akan membahas kinerjanya di video yang terpisah. Sampai ketemu dan salam sehat.